Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini menjelang akhir tahun 2023? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, dilancarkan jalan usahanya, dan yang lebih penting kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, waktu pagi sekitar pukul 7.30. Jadwal perawatan saya di akhir tahun bulan Desember ini di usia 96 hari setelah tanam akan melakukan penyepraian insektisida bahan aktif imidacloprid untuk mengatasi hama kutu penyebab daun keriting. Namun sebelum dilakukan penyepraian, akan dilakukan pemetikan cabai yang sudah matang. Buah yang matang masih di sekitaran cabang ya lur. Dan ini masih buah pertama. Sebelumnya luangkan sedikit waktu untuk saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua, khususnya untuk Baraya di seluruh kota dan wilayah Jawa Barat yang tidak bisa disebutkan kotanya satu persatu, umumnya untuk kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ya lur, di akhir tahun 2023 ini Mitra Pertanian Channel sudah memiliki 30.000 pengikut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kawan-kawan mulai dari awal Mitra Pertanian Channel ini dibuat hingga hari ini dan seterusnya. Dan perlu kawan ketahui juga bahwa saya tidak terlalu memiliki ambisi setiap konten saya harus ditonton puluhan hingga ratusan ribu orang. Sekalipun video edukasi yang saya buat hanya ditonton 100 ataupun 200 orang, yang penting ilmu yang saya sampaikan benar-benar memberi dan membawa manfaat kepada penonton. Jika video edukasi yang saya share dan ditonton ribuan hingga puluhan ribu, itu adalah bonus yang saya dapat dari Tuhan, hasil dari kerja keras dan manfaat yang saya dapat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Alhamdulillah hingga hari ini di usia 94 hari setelah tanam, untuk tingkat layu, baik itu layu fusarium maupun layu bakteri dan penyakit patek, alhamdulillah aman. Tanaman berdiri tegak, kokoh, dan mampu memproduksi bunga dan buah yang semakin lebat. Di minggu terakhir di bulan Desember ini, untuk perawatan spray saya lakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu. Tanaman cabai jika sudah terserang penyakit jamur, kemudian perawatannya hanya dilakukan seminggu atau 10 hari sekali, penyakit akan lebih sulit diatasi. Karena penyakit semakin hari semakin merusak organ tanaman seperti kuncup, batang, daun, dan perakaran. Dan jika jamur, bakteri, dan patogen sudah masuk dan merusak sel tanaman, pengobatan akan semakin sulit untuk membunuh penyakit yang sudah menyerang ke seluruh organ inti tanaman. Itulah sebabnya pengobatan harus lebih rutin dilakukan agar penyakit bisa dengan cepat diatasi. Perawatan lanjutan di usia 94 hari setelah tanam terfokus untuk menyasar jamur cendawan patogen yang masih hidup agar tidak berkembang biak pada lahan dan organ tanaman. Untuk mengantisipasi jamur cendawan kebal dari 2 jenis fungisida WP yang saya gunakan sebelumnya dalam pengendalian penyakit,
Kali ini saya pakai fungisida yang memiliki dua bahan aktif sekaligus. Alasan yang lain, fungisida antrakol yang saya pakai sudah habis, sehingga saya ganti dengan jenis SC ataupun suspension konsentrat. Dimix dengan probiotik pupuk hayati yang memiliki kandungan 14 mikrobakteri baik, diantaranya Bacillus, Mycorrhiza, Trichoderma, Azospirillum, dan lain-lain. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan di perawatan lanjutan usia 94 HST kemarin, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mengatasi jamur cendawan yang kebal, fungisida antrakol saya ganti dengan Amistar Top yang memiliki cara kerja ganda secara keseluruhan ya lur, yaitu sistemik bersifat preventif, kuratif, dan protektif. Amistar Top 325 memiliki formulasi jenis SC ataupun suspension konsentrat, berbeda dengan fungisida Bion M dan antrakol dengan formulasi jenis WP ataupun wearable powder. Dan perlu kita pahami bersama bahwa ada perbedaan antara jenis SC dan WP. Jenis SC ataupun suspensi merupakan campuran yang mudah dipisahkan karena di dalamnya terdapat partikel padat yang dapat menyebar di dalam cairan, seperti cat tembok. Partikel padat tidak bisa larut dengan air, sehingga perlu pengadukan secara terus-menerus supaya partikel padat tersebut bisa menyebar merata dengan air. Dan sebelumnya mohon maaf ya lur, bukan bermaksud saya untuk menyalahkan ataupun menyudutkan. Dari sekian banyak konten kreator pertanian yang pernah saya tonton, ketika memakai fungisida jenis SC, itu tidak pernah dikocok terlebih dahulu botolnya sebelum dilarutkan, agar racun yang terdapat pada fungisida jenis SC memiliki daya basmi lebih kuat dan akurat. Disarankan botol dikocok terlebih dahulu sebelum dilarutkan. Sama halnya ketika kita membeli kemudian memakai cat tembok tanpa diaduk tapi langsung digunakan, maka hasil warna yang didapat tidak akan sesuai. Itulah sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang fungisida jenis SC ataupun suspension konsentrat, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Amistar Top 325 SC selain dibekali zat pengatur tumbuh ataupun ZPT, juga memiliki dua kandungan bahan aktif, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan bahan aktif difenoconazole sebesar 125 gram per liter. Kemudian untuk dosis Amistar Top saya gunakan 0,5 ml per liter atau 10 ml tiap 20 liter air. Selain fungisida Amistar Top, saya gunakan pupuk cair hayati formula probiotik super Biotogrow Gold. Keunggulan probiotik pupuk hayati ini memiliki kandungan 14 mikroorganisme baik yang menguntungkan, yang memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, di antaranya Rhizobium, Trichoderma, Mycorrhiza, Bacillus, Azospirillum, Saccharomyces, Pseudopoga, Pseudomonas, BPF, Cellulotik, dan beberapa mikrobakteri lainnya. Selain memiliki kandungan 14 mikroba ataupun mikrobakteri,
juga memiliki kandungan 5 hormon ZPT ataupun zat pengatur tumbuh, diantaranya kinetin, zeatin, GA3 ataupun giberelin, sitokinin, dan auksin. Dan dilengkapi juga dengan unsur hara makro dan mikro yang lengkap dan seimbang. Ada beberapa manfaat dari pupuk cair hayati ini untuk tanaman ya lur, diantaranya untuk memperkuat bunga dan buah tidak mudah rontok, meningkatkan hasil panen lebih sehat karena residu pemakaian kimia bisa dinetralisir oleh bakteri, menghemat pupuk kimia hingga 30-60%, meningkatkan kekebalan atau imunitas tanaman, memperbaiki struktur tanah dan ekosistem alam yang rusak akibat pemakaian kimia. Dan manfaat yang paling saya sukai dari pupuk hayati ini mampu mengurangi pembuangan sampah kimia unsur fosfat dan kalium ke dalam tanah oleh mikroba Pseudomonas dan BPF atau bakteri penambah fosfat secara maksimal. Pupuk cair hayati ini saya gunakan untuk mempercepat pemulihan tanaman pasca serangan jamur, menormalkan dan menaikkan kembali imun tanaman agar lebih kuat dan sehat. Dan mikrobakteri baik berfungsi untuk melawan dan melindungi perakaran dan organ tanaman dari serangan jamur, bakteri maupun patogen. Kemudian untuk dosis pengendalian penyakit saya gunakan 2 tutup. Takaran per tutup sebanyak 30 ml, jadi saya gunakan takaran 3 ml per liter. Untuk pemakaian dosis normal, sebaiknya gunakan 1 tutup per tangki 16 liter. Baik lur ya, mungkin informasi perawatan lanjutan di usia 94 hari setelah tanam cukup jelas ya. Dan alhamdulillah 2 hari setelah diaplikasikan pupuk yang digunakan terlihat sangat signifikan pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Jika ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, jika hari ini adalah akhir, maka hari esok adalah awal. Di setiap pergantian tahun, kita memiliki kesempatan untuk menjadi versi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Selamat tinggal untuk pembelajaran, dan selamat datang untuk pertumbuhan. Mari kita jelajahi dan jalani tahun baru 2024 dengan semangat baru. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun 2024.